Jumpa lagi dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Mat. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman guru ataupun tata usaha mengenai cara mudah membuat perangkat administrasi harian guru khusus untuk kurikulum 2013. Meskipun nanti kurikulum berganti, tetapi perangkat administrasi tentu menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari guru, jadi semuanya masih akan tetap berguna dan bisa digunakan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang cara membuat jurnal harian guru, absensi peserta didik, kemudian daftar nilai. Bagi guru-guru tentu ketiga hal ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang pokok, dan menjadi administrasi harian yang setiap harinya dibawa ke dalam kelas ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, guru dan tata usaha sekolah wajib tahu karena cara untuk membuat administrasi pembelajaran ini saya buat dalam bentuk aplikasi, di mana teman-teman sekalian cukup sekali memasukkan daftar nama peserta didik. Jadi secara gelondongan dimasukkan semua, dan ketiga barang atau perangkat ini bisa kita kerjakan. Aplikasi saya buat berbasis Microsoft Excel tentunya, dan aplikasinya dapat diunduh melalui link di deskripsi video ini. Oke, untuk gambaran sedikit mengenai apa yang akan dibuat. Yang pertama, jurnal harian guru seperti ini. Jadi kalau kita mengajar di kelas misalnya 9A jam pertama, ya, kemudian nanti jam pertama sampai kedua misalnya, kemudian jam ketiga sampai jam keempat pindah kelas 9B, dan seterusnya, maka kita akan melanjutkan pengisiannya. Oke, untuk daftar hadir peserta didik ini sangat jelas. Kemudian ada jurnal perkembangan sikap, ini untuk penilaian aspek sikap, ya. Kemudian ada daftar nilai aspek pengetahuan untuk KI 3, dan selanjutnya daftar nilai aspek untuk keterampilan. Oke, untuk tidak membuang waktu, silakan simak video. Kita akan menuju ke aplikasi pembuatan perangkat pembelajaran ini. Oke, jadi Bapak Ibu, aplikasinya ini berbasis Excel, ya. Jadi saya buat sesederhana mungkin, tampilannya langsung seperti ini, tidak ada tampilan awal. Kita langsung menuju ke data siswa. Jadi ini yang penting untuk dilakukan. Karena saya mengajarnya SMP, maka saya buat seperti ini. Kalau Bapak Ibu adalah guru SMA atau guru SD juga bisa menggunakan. Jadi cukup ini diganti nama sekolahnya, ya. Saya misalkan SMP Edward Mat. Nah, ini tidak berpengaruh ke dalam aplikasi. Yang berpengaruh adalah nama kelas di sini. Saya persiapkan untuk satu tingkatan itu ada 10 kelas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggantinya. Kalau memang Bapak Ibu adalah guru SMA, bisa diganti 10 IPA, mungkin 10 IPA 1, atau kalau guru SD mungkin kelas 1, kemudian kelas 2, dan seterusnya. Kalau guru SD cukup satu tingkatan saja dipakai yang di atas. Jadi saya membuatnya 3 tingkatan. Ini tingkatan yang pertama berwarna abu-abu, kemudian tingkatan kedua kalau SMP ya kelas 8, kemudian tingkatan ketiga ada warna biru di bawah. Jadi kita cukup mengisi nama siswa di sini. Itu kalau kita bisa mengambil data dari tata usaha atau dari operator, itu jauh lebih baik. Jadi saya contohkan saja, saya mengambil data siswa saya. Ini data siswa SMP. Saya mengambil yang kelas 7 dulu. Kemudian saya kopikan, kita paste, pilih paste value. Oke. Jadi pemicu untuk mengganti nama nanti ini adalah nama-nama kelas yang ada di atas kolom ini, ya.
ini adalah pemicunya. Contohnya, mari kita langsung saja mengecek daftar hadir ya. Jadi nanti jurnal guru belakangan dibahas, ini tinggal di print ya untuk daftar hadir. Nah, jadi kita akan pilih kelas, dan kelas-kelas yang ada di list ini adalah kelas-kelas yang kita gunakan namanya di dalam tabel data siswa tadi. Ya, ini misalnya 7A, 7B, 7C, 7D, ini tergantung dari apa yang kita gunakan di data siswa. Nah, kalau misalkan saya ganti misalnya SMA, saya gunakan kelas 10 IPA, 10 IPA 1 misalkan, kemudian 10 IPA 2 ya, kalau sampai IPA 2, terus 10 IPS 1, kemudian 10 IPS 2, ini bisa dihapus ya. Nanti selebihnya kalau kelas 11-nya bisa di tingkatan yang kedua. Nah, kita misalkan saja ya. Jadi saya kembali ke daftar hadir, kita klik daftar hadir. Nah, di sini pilihannya sudah akan berubah. Ya, jadi sudah ada 10 IPA 1, 10 IPA 2 dan seterusnya. Jadi sangat tergantung dari apa yang kita isi di kolom data siswa ini. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk mengisi daftar hadirnya, isi mata pelajaran sangat jelas, cukup diketik. Jadi di sini ada petunjuknya. Ubahlah data kelas, mapel, TP, data pelajaran, semester, nama dan NIP sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu cetak. Perubahan hanya dapat dilakukan di bagian atas ya, jadi hanya di sini. Terus gunakan kertas ukuran A4. Nah, ini silahkan diisi nama Bapak Ibu, NIP-nya saya rasa sangat jelas. Nah, jadi ketika sudah diganti datanya, kita cukup langsung mencetak. Jadi tinggal Ctrl P ya. Jadi sudah seperti ini langsung. Kita gunakan kertas A4. Jadi ini sangat mempermudah, apalagi kalau di sekolah itu TU yang digunakan untuk membuat administrasi dari guru-guru, maka cukup sekali memasukkan data siswa, semuanya sudah bisa dikerja. Jadi ganti misalnya tadi IPA 1 kita cetak ya. Setelah dicetak kita ganti lagi 10 IPA 2 ya, namanya berubah, kita cetak lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu, sangat mudah Bapak Ibu. Untuk pengisiannya saya rasa ini sangat jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Kita pindah ke daftar nilai. Jadi berurut Bapak Ibu ya. Di buku administrasi Bapak Ibu itu kita harus start dari jurnal guru ya. Itu tadi pencontohan untuk mengisi data siswanya ya. Jadi saya pindah ke jurnal guru. Kalau ini perubahan dapat dilakukan langsung di tempatnya. Ini petunjuknya. Jadi silakan Bapak Ibu langsung mengganti nama di sini, ganti mata pelajaran, tahun pelajaran, semesternya, kemudian langsung dicetak ya. Kalau yang ini saya bikin 2 halaman ya, karena dia akan berlanjut terus. Jadi Bapak Ibu mencetak halaman keduanya itu ya lumayan banyak lah. Tapi kalau tidak apa-apa, cetak dulu 2 halaman, nanti kalau habis akan dicetak lagi. Yang jelas jurnal harian guru ini akan setiap hari semakin lama semakin tebal di pegangan administrasi kita, karena tentu saja setiap hari kita isi. Oke, jurnal guru saya rasa jelas. Nanti kalau ada pertanyaan tentang cara mengisinya boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya ke jurnal sikap. Jadi jurnal guru pertama, setelah itu daftar hadir. Daftar hadir selesaikan per kelas. Jadi 10 IPS 1 misalkan ya. Misalkan 10 IPA 1, cetak daftar hadir, pindah ke jurnal sikapnya. Ini bisa langsung diisi di tempatnya, jadi tinggal isi kelas ya. Kalau memang 10 IPA 1 kita ganti 10 IPA 1 juga, kemudian dicetak ya. Cetak langsung seperti ini juga tampilannya, seperti khusus untuk 10 IPA 1. Nah, saya hanya menggunakan jurnal perkembangan sikap didik oleh guru mata pelajaran.
Untuk model-model penilaian sikap yang lainnya tentu itu sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Tapi yang kita bawa ke dalam kelas itu sesungguhnya adalah jurnal perkembangan sikap. Jadi kalau penilaian antar teman, penilaian diri sendiri itu tidak kontinu kita lakukan setiap hari. Nah, ini yang penting. Jadi fungsinya adalah untuk mencatat kegiatan atau kejadian-kejadian penting ya, terkait peserta didik kita. Apakah ekstrem atas atau ekstrem bawah, melakukan hal yang sangat baik atau sesuatu yang buruk yang harus ditangani. Jadi kita catat perilakunya apa, butir sikapnya ini antara spiritual atau sosial ya. Ini antara sosial atau spiritual. Positif atau negatifnya ya kita yang tahu. Jadi kalau dia positif kita tulis saja plus untuk mempermudah. Untuk negatif ya. Jadi semuanya nanti ini dikerja dengan tulisan tangan karena kita hanya print dan kita akan bawa setiap hari ke dalam kelas. Ya, tindak lanjutnya apa? Apakah kita selesaikan sendiri, menghadapkan kepada kelas dan seterusnya. Itu jadi pegangan kita. Nah, setelah jurnal perkembangan sikap ini, kita masuk pada daftar nilai pengetahuan. Nah, sebelum-sebelumnya atau pada kurikulum-kurikulum sebelumnya ini yang paling sering kita gunakan. Oke, jadi seperti yang tadi kita ganti nama kelasnya. Silahkan pilih ya 10 IPA 1. Misalkan kita ganti mata pelajaran, tahap pelajarannya, nama guru, NIP ini sudah pasti. Selebihnya di sini sudah berubah. Jadi kita tidak melakukan perubahan di sini ya. Jadi saya kunci. Tinggal dicetak ya, Jadi kita selesaikan semuanya mulai dari jurnal guru, daftar hadir, jurnal sikap, pengetahuan. Jadi, penilaian PH KD 3 berapa ini kita tulis tangan 3.1 misalkan kalau kita mulai dari semester 1. Penugasannya kalau hanya satu kali penugasan maka kita cukup satu kali di sini. Kalau ada UH silakan. NPH itu nilai penilaian harian untuk KD yang ini dan seterusnya ya. Jadi saya siapkan juga ada kolom HPH, hasil penilaian harian atau rata-rata dari setiap NPH KD ini di HPH. Kemudian ada kolom nilai PTS, kolom nilai PAS, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun kalau di semester genap. Kemudian untuk rapornya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau kerjakan manual di kertas pegangan Bapak Ibu sebentar itu tidak ada masalah. Oke, selanjutnya keterampilan ya, saya rasa ini juga jelas. Jadi tipenya sama seperti tadi, kita selesaikan per kelas 10 per 1, kita print ya, langsung seperti ini. Untuk penilaian KD-nya saya rasa sudah Bapak Ibu sudah paham ya. KD 41 misalnya, apakah Bapak Ibu memilih teknik penilaian proses ini sudah termasuk praktek atau uji kinerja. Jadi silakan Bapak Ibu memilih produknya, kalau pakai produk, kalau pakai proyek silakan. Dan kemudian di sini nilai KD-nya setelah Bapak Ibu proses ya. Terkait teknik-teknik penilaian, cara melakukan penilaian, tentu Bapak Ibu juga harus kembali, kalau belum terpaham silakan mempelajari panduan penilaian puspendik ya, untuk mempermudah bagaimana cara menentukan nilai akhir dari penilaian keterampilan ini. Oke, jadi kali ini saya cukup membahas bagaimana cara membuat administrasi ini supaya mudah, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu guru, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu tata usaha ya. Oke, jadi ginilah caranya. Jadi intinya ialah di data siswa ini, di kolom data siswa ini memegang peranan penting bagaimana Bapak Ibu akan mengatur nama-nama kelasnya. Jadi saya kembalikan, misalkan 7A, 7B, 7C, 7D ya. Kemudian saya cek daftar hadir, maka 10 IPA 1 tadi sudah tidak ada pilihannya ya, jadi sudah seperti ini. Kalau kita pilih 8A
Dia masih kosong karena memang di data siswa tadi dia masih kosong ya, jadi belum ada. Oke, saya rasa sekian sharing dari saya mengenai cara untuk membuat administrasi harian dari Bapak Ibu guru dalam kurikulum 2013 ini. Kiranya video ini bermanfaat dan kiranya aplikasi ini akan lebih memberikan manfaatnya kepada Bapak Ibu sekalian ataupun kepada pihak satuan pendidikan di mana Bapak Ibu mengajar. Sekian, saya Daulud Nurusung mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe demi perkembangan channel ini.